Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Waalaikumsalam di warahmatullahi. sini adalah kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kriptografi yang sudah kami kerjakan kemarin. Yang pertama, perkenalkan saya Asasa Salma dengan 3 NIM terakhir 160. Saya Nasaruddin dengan NIM 20. Saya Rahman Zulfikar dengan NIM 38. Saya Bertana Aurelia dengan NIM 225. Baik, di sini ada 3 jenis enkripsi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah enkripsi klasik atau kriptografi klasik, kedua adalah yang modern, dan yang terakhir adalah super enkripsi. Untuk kriptografi klasik, saya eh, serahkan pada presenter pertama. Oke, baik. Terima kasih moderator. Hmm, Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan kriptografi klasik. Oke, di kriptografi klasik di sini ada dua, yaitu Caesar Cipher dan juga Wegener Cipher. Yang pertama, saya akan menjelaskan Caesar Cipher. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, saya mau perkenalkan dulu nih, apa sih Caesar Cipher itu? Nah, Caesar Cipher ini logikanya eh, pergeseran plain text sejumlah dengan inputan shift atau nilai pergeseran. Jadi, kalau dirumuskan, eh, Cipher text sama dengan plain text ditambahkan dengan shift atau jumlah pergeseran. Oke, langsung aja kita masuk inputkan plain text-nya. Informatika UPN VYK 23. Oke, di sini kita bisa menambahkan dan juga mengurangi untuk jumlah shift-nya. Kita di sini masukkan 3 aja. Kita langsung enkripsi. Oke, di sini hasil dari enkripsinya udah keluar, yaitu LQI dan seterusnya ini. Jadi di sini juga udah langsung nampil tabel. Oke, di sini plain text-nya dan juga ada indeks plain text dan ada jumlah shift dan juga indeks chippernya. Jadi seperti rumus yang saya bilang tadi, chipper text sama dengan indeks plain text ditambah dengan indeks ditambah dengan chipper. Maka seperti yang ada di sini, contohnya I ini indeks plain text-nya 8 ditambah dengan 3, maka hasilnya sama dengan 11. Sedangkan 11 itu plain text-nya adalah L, atau apa, nilainya adalah L. Dan begitu pun selanjutnya. Dan seperti logikanya juga pergeseran. Jadi eh, dia ini untuk ciphertext itu pergeserannya sejumlah dengan nilai shift. Jadi digeser ke kiri sejumlah 3. Jadi ini digeser ke kanan sebanyak 3 kali, itu I, J, K, L. Jadi hasilnya L. Begitupun selanjutnya. Jadi kita lanjut untuk eh, dekripsi. Kita langsung copy aja hasil enkripsinya. Hmm. Oke, ini hasil dekripsinya udah keluar. Oke. Nah, apa sih bedanya dekripsi sama enkripsi?
kalau di rumus enkripsi itu dijumlahkan, sedangkan dekripsi itu dikurangi. Kalau di logika, dekripsi itu kebalikannya, yaitu digeser ke kiri sesuai dengan jumlah shift atau jumlah nilai pergeseran. Di sini udah keluar juga apa namanya tabelnya. Di sini ada chipper, chipper teksnya tadi, ada indeks chippernya, ada shift-nya, dan juga ada indeks plain text-nya. Jadi indeks chipper ini rumusnya indeks chipper dikurangi dengan eh, ditambah dengan eh, shift-nya yaitu min 3. Jadi 11 ditambah min 3. Jadi hasilnya 8. Jadi 8 itu nilainya adalah I. Dan begitu pun selanjutnya. Kalau logikanya ya L digeser ke kiri sebanyak 3 kali, maka hasilnya I, H, J, F. Sorry, tadi L ya. L maka geser ke kiri jadi K, J, I. Jadi hasilnya I. Oke, begitupun juga seterusnya. Oke, kita lanjut ke Wegener Schipper-nya. Wegener Schipper itu eh, masih sama, masih mirip dengan Kaiser Schipper, tapi bedanya kalau Kaiser Schipper itu perhitungannya sesuai dengan eh, nilai inputan shift atau nilai input pergeserannya, sedangkan Wegener Schipper ini sesuai dengan kunci Wegener atau eh, key chart-nya. Oke, kita langsung input aja. Indonesia Raya, kuncinya Merdeka. Oke, langsung aja kita enkripsi. Oke, hasil enkripsinya udah keluar seperti ini. Oke, kita ini juga tabelnya udah keluar. Oke, jadi di sini ada plain text, ada indeks plain text, ada keychar-nya juga, ada indeks keychar-nya. Jadi jadi rumusnya itu hmm, indeks plain text dijumlahin atau ditambah dengan indeks keychar-nya. Maka di sini contohnya I itu 8 tambah 12 sama dengan 20. Nah, untuk urutan 20 itu sama dengan huruf U gitu. Tapi kalau di logika ya digeser ke kanan sebanyak 12 kali begitu. Oke, kita lanjut untuk hmm, dekripsinya. Kita langsung copy aja hasil enkripsinya. Oke, Oke, kita langsung dekripsi. Ya, di sini hasil dekripsinya udah keluar. Nah, oke, di sini juga ada nilai chippernya tadi, indeks chipper, keychar-nya, dan indeks keychar-nya. Jadi untuk rumusnya ini indeks chipper dikurangin dengan indeks dikurangin dengan indeks keychar-nya gitu. Jadi eh, dia tuh digeser ke kiri. Jadi contohnya di sini indeks chippernya 20 dikurangi dengan 12, maka hasilnya I gitu. Jadi untuk Wegener chipper deskripsinya seperti itu. Nah, untuk kriptografi klasik, Kaiser chipper dan Wegener chipper seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan codingannya. Oke, ya, untuk Kaiser chipper, seperti yang saya jelasin tadi, eh, itu dia eh, pergeserannya sesuai dengan inputan shift-nya. Jadi Kaiser enkripsi itu rumusnya seperti ini. Jadi indeks plain text-nya ditambah dengan nilai shift atau nilai pergeseran. Nah, sedangkan Kaiser dekripsi ini ya
fungsinya masih sama dengan caesar enkripsi, tapi kebalikannya yaitu dikurangin. Jadi dia mean safe gitu. Jadi eh, selanjutnya itu beginner shipper. Jadi untuk beginner shipper ini eh, masih mirip juga dengan caesar shipper, tapi dia ini seperti yang saya jelaskan tadi, pergeserannya sesuai dengan nilai kunci atau keycharnya. Ini untuk rumusnya itu eh, untuk beginner enkripsi, ya, untuk rumusnya P tambah K atau plain text ditambah keycharnya. Oke, begitupun dengan beginner decryption itu kebalikannya, yaitu ciphertext eh, dikurangi dengan keycharnya, begitu. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan singkat dari eh, hasil kerja kami untuk apa namanya kriptografi klasik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan kriptografi modern yang akan dibawakan oleh presenter kedua. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kriptografi modern. Di dalam kriptografi modern terdapat dua chipper, yang pertama yaitu ICE chipper dan juga RSA chipper. ICE chipper adalah algoritma enkripsi simetri yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi data. Sedangkan untuk RSA chipper menggunakan dua kunci berbeda. Yang pertama kunci public untuk enkripsi dan juga kunci private untuk deskripsi. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama yaitu ICE chipper. Kita ketikkan data rahasia negara dengan kunci, maka hasil enkripsinya akan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan deskripsinya, kita kopikan hasil enkripsinya ke dalam deskripsi. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama seperti pada plain text enkripsi di awal. Kemudian RSA. Kita akan masukkan, maka hasil enkripsinya akan seperti ini. Sama seperti halnya tadi, kita copy dari enkripsinya, kita tempelkan pada plain text-nya. Maka hasilnya sama seperti plain text enkripsi yang tadi. Lalu saya akan menjelaskan codingan kriptografi modernnya. Di sini saya akan menjelaskan codingan kriptografi modernnya. Pada AES Utility, DevPad digunakan untuk menambahkan karakter kosong ke akhir teks agar panjang data menjadi kelipatan 16. Lalu pada DevIS enkripsi digunakan untuk mengenkripsi teks asli atau plain text menggunakan algoritma AES. Lalu pada DevIS deskripsi digunakan untuk mengembalikan ciphertext menjadi teks asli. Kemudian pada RSA Utility, DevGenerate
digunakan untuk membuat sepasang kunci RSA, yaitu kunci public dan kunci private. Pada bagian ini digunakan untuk mengenkripsi teks menggunakan kunci public. Sedangkan untuk ini, untuk mengenkripsi teks menggunakan kunci private. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan eh, super enkripsi yang akan dibawakan oleh presenter ketiga. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang super enkripsi. Oke, mulai dari yang untuk hasil dari ininya. Oke, baik, di sini di super enkripsi yaitu merupakan kombinasi dari klasik cipher dan modern cipher. Nah, di dalam super enkripsi ini ada mode enkripsi dan dekripsi. Yang pertama kita coba untuk mode enkripsinya. Lalu untuk encoding, ada encoding, kita pilih untuk base 64 yang mana hasilnya ntar menjadi hasil yang dalam satu ASCII, dalam apa ya, kata kelompok ASCII gitu. Nah, ya lalu kita masukkan plain text-nya. Nah, di sini ada urutan untuk sesar. Kita bisa memilih untuk urutan shippernya. Karena ini adalah super, jadi kita bisa memilih. Nah, mungkin saya ingin untuk urutan shippernya yaitu ya sama sih sesar, lalu Sigener, lalu stream eksklusif or, lalu IIE. Nah, untuk saya ingin untuk kunci ses, sesar shifternya itu 3. Lalu untuk kunci beginnernya juga ini kunci. Untuk kunci stream eksklusif OR-nya juga stream secret. Terus lanjut TIA-nya juga T secret key. Nah, lalu kita coba untuk enkripsinya. Nah, dalam enkripsinya berhasil. Hasilnya tertulis ini. Lalu coba kita untuk deskripsi. Untuk deskripsi kita coba langsung masukkan saja hasil enkripsi tadi. Coba untuk deskripsi. Nah, berhasil. Sesuai dengan yang kita maksud pas tadi enkripsi. Oke, lalu masuk untuk codingannya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, untuk pada bagian fungsi fungsi cache byte ini untuk mengenkripsi dan dekripsi untuk klasik cipher yang besar cipher. Lalu ini fungsi Vigenère bytes itu untuk fungsi dari Vigenère Caesar. Lalu untuk ini fungsi ini untuk fungsi dari eksklusif OR. Nah, ini untuk setelah data didapatkan, lalu hasilnya akan keluar ada fungsi stream eksklusif OR tersebut ini. Lalu lanjut untuk block ciphernya yang dimana di sini kita menggunakan tiny encryption algoritma. Nah, ini untuk fungsi untuk membatasi hasil ke 32 bit. Lalu ini fungsinya untuk enkripsi satu blok dalam 64 bit. Lalu fungsi yang ini untuk mendeskripsi satu blok. Lalu fungsi devpath pk7 ini itu untuk paddingnya agar panjang datanya berkelipatan 8 byte. Nah, ini untuk cara kerjanya. Ini untuk error dan tidak errornya nantinya. Lalu untuk ini fungsi def tk from byte yaitu untuk mengubah kunci string menjadi 4 buah integer 32 bit. Lalu ini fungsi untuk def
encrypt untuk inisiasi inisiasi T apa TAA-nya itu. Oke, terus ini fungsi ini untuk mendeskripsi hasil dari enkripsi yang dari TAA tersebut. Nah, ini untuk bagian keempatnya itu ya, pada fungsi encode byte ini untuk mengubah data terenkripsi ke format yang bisa ditampilkan. Nah, ini untuk bagian-bagian yang ingin kita tampilkan kayak base 64 atau enggak hexa ataupun raw. Nah, begitu juga dengan decode pada saat deskripsinya nanti. Nah, ini untuk fungsi eh, tampilan UI pada bagian yang tadi. Ya. Nah, pada dev applet pipeline deskripsi ini untuk fungsi yang pada bagian mode deskripsi. Oke, begitu mungkin penjelasan dari saya. Saya balikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.